Kisi-kisi UASPKN kelas 8. Nomor 1. Peserta didik dapat menunjukkan pernyataan yang bukan termasuk Pancasila Krama. Pancasila Krama terdiri dari tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk. Nomor 2. Peserta didik dapat menentukan hari lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila adalah tanggal 1 Juni tahun 1945. Soal nomor 3, berdasarkan Tab Ampere nomor 3 tahun 2000, peserta didik dapat mengidentifikasi yang bukan peranan dan fungsi Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai dasar negara, sebagai sumber sari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur, sebagai cita-cita bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa. Soal selanjutnya, peserta didik dapat mendeskripsikan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara sebagai dasar penyelenggaraan negara. Nomor 5, peserta didik dapat menunjukkan alinea pembukaan UUD yang memuat Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bermakna Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tertulis dalam UUD 1945 alinea keempat. Soal nomor 6, peserta didik dapat menunjukkan pernyataan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari UUD 1945, Tab Ampere, atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota. Ingat ini harus berurut. Nomor 7, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian ideologi secara harfiah. Nomor 8, peserta didik dapat menyimpulkan maksud way of life. Ideologi secara harfiah adalah ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Sedangkan Pancasila disebut way of life, artinya Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Nomor 9, peserta didik dapat memahami bahwa semua sila Pancasila tidak dapat dipisahkan. Nomor 10, peserta didik dapat menjelaskan tujuan negara dikaitkan dengan prinsip ketuhanan dan kedaulatan rakyat. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, artinya sila-sila Pancasila tidak boleh dipisah-pisahkan. Tujuan negara dikaitkan dengan prinsip ketuhanan dan kedaulatan rakyat adalah memajukan kesejahteraan umum. Next, nomor 11, peserta didik dapat mendeskripsikan sebagai norma hukum Pancasila bersifat imperatif. Sebagai norma hukum Pancasila bersifat imperatif, artinya mengikat dan memaksa warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Nomor 12, siswa dapat menunjukkan ciri dan karakteristik dalam nilai-nilai Pancasila. Ciri dan karakteristik Pancasila, pertama ketuhanan, contohnya menjalankan perintah Tuhan. Kedua kemanusiaan, contohnya membantu orang lain, menghargai orang lain. Ketiga persatuan, contohnya cinta tanah air. Keempat demokrasi, contohnya musyawarah, pemilu. Kelima keadilan, contohnya bersikap adil. 13. Peserta didik dapat menunjukkan butir-butir Pancasila kedua. Butir-butir pengamalan sila kedua yaitu membantu orang lain, menghargai, toleransi, tenggang rasa, mengakui persamaan derajat serta sikap kemanusiaan lainnya. 14. Disajikan gambar, siswa dapat menjelaskan kesesuaian perilaku dalam gambar dengan pengamalan Pancasila. 15. Peserta didik dapat menentukan butir-butir Pancasila keempat. 16. Peserta didik memahami sikap mempertahankan Pancasila. Tidak korupsi merupakan pengamalan sila kelima. Butir-butir Pancasila keempat, demokrasi, pelaksanaan pemilu, musyawarah, menghormati pendapat orang lain. Sikap warga negara dalam mempertahankan Pancasila yaitu mengembangkan toleransi, menghindari sikap egois, karena kita memiliki keragaman, melaksanakan nilai Pancasila. 17.
Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. 18. Peserta didik dapat menjelaskan sistematika UUD setelah amandemen. Hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan adalah UUD 1945. Sistematika UUD setelah amandemen adalah pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. 19. Peserta didik dapat menunjukkan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci. 20. Peserta didik dapat mengidentifikasi bahwa pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental telah memenuhi persyaratan. Syaratnya adalah 1. Pembukaan ditetapkan oleh pendiri bangsa PPKI. 2. Pembukaan memuat dasar negara, kedaulatan rakyat, serta tujuan negara. 3. Pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar RI. Untuk soal berikutnya, cek video selanjutnya ya.